Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang memahami mekanisme perencanaan dakwah. Langsung saja dalam pembahasan mengenai strategi. Strategi perencanaan dakwah memperkirakan dan mencermati kemungkinan masa depan pada prinsipnya merupakan hakikat dari perencanaan. Dalam Islam, setiap muslim sesungguhnya diperintahkan untuk memperkirakan atau merencanakan hal penting tentang kehidupannya di masa yang akan datang secara ideal. Cara penyampaian dakwah yang direncanakan adalah meliputi isi dan cara bimbingan, pelaksanaan, penyediaan sarana dan fasilitas, pemilihan bidang dan kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dakwah seperti halnya remaja, dewasa, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Strategi dakwah Islam sebagai suatu pemikiran masa depan dakwah memiliki dua dimensi yang saling berpengaruh, yaitu pertama, faktor internal dari pengelola dan faktor dakwah itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar diri pengelola dan penyelenggara dakwah, baik yang bernilai positif sebagai pendukung suksesnya dakwah maupun yang bernilai negatif atau faktor penghambat. Selain itu, untuk merumuskan strategi juga dibutuhkan ilmu-ilmu pembantu seperti halnya analisis sistem, psikologi, antropologi, sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu perencanaan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah perencanaan dakwah akan disampaikan oleh Saudara Haji. Ya, dengan ini selanjutnya kita dalam memahami ada langkah-langkah perencanaan dakwah, di mana di sini langkah-langkah perencanaan dakwah yaitu proses perencanaan dakwah yang dilakukan adanya langkah-langkah dalam perumusan guna mencapai sasaran, referensi, dan efektif. Dalam satu model perencanaan yang diangkut dalam rangka percapaian selanjutnya dari melanjutkan Mas Kemal. Di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan dakwah, di mana proses perencanaan dakwah diperlukan adanya langkah-langkah, di mana dalam perumusannya guna mencapai sasaran seefisien dan seefektif mungkin. Ya, salah satu model perencanaan yang dikuat dalam rangka pencapaian sasaran yaitu di mana pendekatan sistem. Perencanaan dengan pendekatan sistem ini adalah di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, melalui identifikasi masalah, merumuskan dalam memilih model-model pemecah yang tepat. Yang ketiga, menetapkan strategi pemecahan, mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan. Yang kelima, merevisi tiap tahapan proses tersebut. Jadi dari tadi langkah-langkahnya perencanaan yang dikembangkan melalui beberapa tahap ini ada 5 tadi yang saya bacakan tadi. Di sini penjelasannya yang pertama tentang identifikasi masalah. Apa itu sih identifikasi masalah? Di sini sebagai penemu tujuan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Di mana dalam konteks ini berarti kesenjangan antara kondisi ideal menurut tolak ukur Islam, manusia, individu, dan masyarakat itu dengan kenyataan yang ada pada objek dakwah yang dihadapi. Oleh karena kesenjangan tersebut demikian besar, maka dalam kaitan perencanaan dakwah diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan objek dakwah yang dihadapi tujuan antara masyarakat dengan orang lain. Yang kedua, merumuskan dan memilih model-model pemecah yang tepat. Jika identifikasi dan perumusan masalah yang ada pada objek dakwah tersebut, baik aspek individu maupun masyarakat telah dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya yaitu dicarikan model-model apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut
dalam dakwah. Yang ketiga, menetapkan strategi pemecahan. Langkah-langkah penetapan strategi merupakan langkah-langkah berikut seperti perencanaan, memilih pemecah yang tepat. Hal ini berarti penetapan hal yang menyangkut aspek-aspek metodologi, di mana aspek-aspek metodologi di sini ada penetapan metode, yaitu termasuk model pendekatan dan medianya untuk tiap model. Nah, jadi ada beberapa. Yang kedua, pengelola isi pesan dakwah. Nah, materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dari kepada makmum. Ya. Yang ketiga, menetapkan pelaksanaan dakwah. Dalam hal ini, Jalaluddin Rahmat mengemukakan 3 strategi. Yang pertama, power strategi, yaitu perubahan sosial dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan, di mana penyebaran Islam di Indonesia para wali menggunakan metode tersebut, yaitu menggunakan apa? Mendekati para raja-raja atau penguasa dengan harapan apabila para penguasa sudah memeluk Islam, maka dengan orientasinya mereka dapat mengislamkan masyarakat. Dan yang kedua, persuasif strategi, yaitu menimbulkan perubahan perilaku yang dikehendaki dengan mengidentifikasi objek-objek sosial pada kepercayaan atau nilai-nilai agen perubahan. Yang ketiga, normatif reduktif strategi, yaitu apa? Artinya untuk menanamkan dan mengganti paradigma norma masyarakat yang lama dengan yang baru. Yang keempat, ini mengevaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan. Ini kita dalam langkah-langkah perlulah kita adanya evaluasi hasil dari implementasi model kita, di mana tahapan ini memecah dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek dakwah dalam lingkungannya. Karena evaluasi itu sangat penting bagi menjamin keselamatan dan menjalankan dakwah. Karena sebagai kita, kalau kita mendakwah, kita tanpa mengevaluasi diri kita atau mengevaluasi seseorang, kita tidak tahu, itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Itu yang pentingnya dalam evaluasi. Yes, ya. Sehingga dari apa yang disampaikan saya tadi mengenai strategi dan juga Mas Aji mengenai langkah-langkah, bahwa ada kesimpulan yang menarik dari kita, bahwa strategi itu merupakan hasil pemikiran kemudian diimplementasikan dengan cara langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu merupakan hasil dari tindakan atas pemikirannya itu strategi. Maka bila dakwah yang dikembangkan masyarakat Islam di era sekarang haruslah dihadapkan pada perubahan yang efektif dan efisien dalam totalitas aspek kehidupan, sehingga suatu strategi dan langkah-langkah bisa masuk dalam skala yang lebih luas dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kita sebagai kelompok 3. Ya, di sini apa yang sudah dibahas. Jika dari pembahasan kita berdua ada yang menjanggal dari Anda, silakan di komentar di bawah, oke? Kita sharing-sharing di bawah ntar ya. Jangan lupa di subscribe juga dan di like juga. Semoga ini bermanfaat. Kita saling belajar untuk mencapai keinginan kita. Cukup dari kelompok kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.